Oke, halo teman-teman sekalian. Selamat datang di bahasmocekns.com ya. Nah, kita pengen bahas lagi nih ya soal SBMPTN UTBK 2022. Tepatnya kita pengen yang soskum ya, sosial dan humaniora. Oke, lanjut ya. Saya bacakan dulu ya soalnya ya. Jadi ini soal sebab akibat. Jika pada suatu daerah memiliki nilai seks ratio yang rendah, maka dapat diramalkan bahwa pada daerah tersebut akan terjadi banyak kasus poligami. Sebab seks rasio merupakan salah satu indikator kualitas fisik penduduk suatu daerah. Ya. Jadi di sini ngomongin nilai seks ratio ya yang rendah. Jadi seks ratio itu apa sih? Seks ratio itu ibaratnya kayak ya rasio seks ya, maksudnya rasio jenis kelamin. Rasio itu perbandingan jenis kelamin. Maksudnya adalah cewek dan cowoknya ini perbandingan berapa, misalnya dari satu cowok itu perempuannya 2 gitu ya, misalnya gini, di kota Jakarta misalnya jumlah laki-lakinya 1 juta orang, sedangkan jumlah perempuannya 2 juta orang, maka 1:2 seperti itu ya. Nah di sini bilang bahwa nilai seks rasionya rendah nih. Nah kalau nilai seks rasionya rendah maka bisa terjadi banyak kasus poligami gitu ya. Nah ini soal sebab akibat. Jawabannya adalah jadi kita lihat dulu. Jawabannya C ya. Pernyataannya benar tapi alasannya salah. Jadi seperti ini. Seks ratio merupakan pernyataan benar. Seks ratio merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah. Jika laki-laki jumlahnya lebih sedikit dari perempuan, maka seks rasio akan kecil. Hal ini memungkinkan terjadinya poligami di suatu wilayah. Pernyataan kedua atau alasannya salah. Kenapa? Karena kualitas fisik penduduk tidak dapat diukur dengan seks rasio, melainkan dengan dependensi rasio ya. Jadi yang pernyataannya benar, alasannya salah. Jadi gini. Seks rasio tadi sudah kita sepakat ya, ini perbandingan antara jenis kelamin laki-laki dengan perempuan ya. Misalnya laki-lakinya 1000, perempuannya 2000, berarti 1:2 ya. Maka sedikit laki-lakinya makin kecil angka seks rasionya. Maka di sini bilang kalau mana nih, jika laki-laki jumlahnya lebih sedikit dari perempuan maka seks rasio akan kecil. Nah, memungkinkan terjadinya poligami ya, gimana teman-teman ya, perempuannya 2, laki-lakinya 1 gitu ya. Nah ini memungkinkan, bukan berarti pasti terjadi ya, jadi ini benar. Nah yang alasannya salah kenapa? Karena seks ratio itu nggak mengukur tentang kualitas fisik suatu penduduk ya, itu ada ukuran lainnya namanya dependensi ratio, bukan seks ratio. Jadi kualitas fisik penduduk itu tidak ada kaitannya dengan seks ratio ya, tapi itu kaitannya dengan dependensi ratio. Apa ini dependensi ratio ya? Nah, tunggu video-video kami selanjutnya ya, akan kita bahas itu ya. Teman-teman, jangan lupa subscribe ya channel ini ya, dan komen kalian mau dibuatin konten apa lagi ya. Kami akan usahakan update tiap hari ya. Tapi maaf kalau belum bisa ya, ini soal lagi hektik banget ya, sibuk banget ya. Lanjut. Sebentar. Lanjut. Ngomongin industri nih ya, ngomongin tentang tata kota, sosiologi gitu ya. Nah, industri semen dari segi lokasi digolongkan sebagai industri yang berorientasi pada bahan baku. Sebab industri semen kebanyakan dibangun di daerah pegunungan kapur. Nah, industri semen ini sebenarnya ada klasifikasi industri teman ya. Kalau teman-teman baca itu ada industri aneka, kita kenal ya, industri kimia, industri semacam kayak tambang gitu ya. Nah, ini ada industri semen. Industri semen dari segi lokasi digolongkan sebagai industri yang berorientasi pada bahan baku. Jadi fokusnya di bahan bakunya ya. Nah, juga pernyataan yang bilang bahwa industri semen kebanyakan dibangun di daerah pegunungan kapur. Kenapa di pegunungan kapur ya? Memang kan semen itu kan sebenarnya bahan yang senyawa kimia ya, yang baik ditemukan di daerah-daerah pegunungan ya. Kalau ada yang ingat nih daerah Jawa Tengah ya, yang sempat ribut-ribut tuh mau dibangun pabrik semen ya sama warganya. Lanjut. Jawabannya adalah yang A ya, benar-benar dan saling berkaitan atau sebab akibat.
Jadi memang pernyataannya benar teman-teman ya, bahwa industri semen ya dari segi lokasi termasuk jenis industri yang berorientasi pada bahan baku. Benar teman-teman ya, karena dia pasti bangun industrinya tuh fokusnya di bahan bakunya. Nah, for information juga teman-teman, ada juga industri yang berorientasi dengan market ya, biasanya tuh industri-industri makanan kayak snack-snack gitu ya. Jadi biasanya bangunnya di daerah-daerah yang memang daerah pemasarannya. Misalnya pemasaran di Jakarta ya, dia bangun industrinya jangan di Bali ya, tapi di Jakarta, Tangerang ya, daerah satelitnya Jakarta gitu ya. Nah, alasannya juga benar ya, banyak industri semen yang dibangun di wilayah penghasil kapur ya, ya membangun di situ ya. Gak mungkin orang bikin industri semen di daerah pantai, itu industri pasir laut kali ya, seperti itu ya, begitu ya jawabannya. Nah, oke lanjut, pemanasan global. Oke, pernyataannya adalah pemanasan global dapat berdampak pada terjadinya bencana banjir di kota-kota pantai di seluruh dunia. Sebab banjir dapat ditanggulangi dengan penghijauan di kawasan pegunungan. Nggak nyambung ya. Nggak, pasti bukan A nih jawabannya ya. Lanjut. Oke. Jadi memang pernyataannya benar ya. Yang pertama tuh benar ya, bahwa pemanasan global dapat mengakibatkan mencairan bongkahan es di kutub yang selanjutnya akan memperluas wilayah perairan laut dan menyebabkan banjir di pantai-pantai. Ini gini, kamu kalau punya es batu ya, bisa kamu kan ke fast food, KFC, McD gitu, pesen cola dong, kasihin es, kemudian tunggu 30 menit tiba-tiba meluber. Ya, itu sama ya, jadi bongkahan esnya itu mencair sehingga menaikkan permukaan laut, sehingga ya daerah-daerah pantai kan daerah-daerah ya dataran rendah ya, terus akan tenggelam karena airnya makin tinggi teman-teman ya. Nah, alasannya benar bahwa banjir karena penambangan hutan dapat ditanggulangi dengan reboisasi. Namun banjir karena pemanasan global memerlukan penanganan yang lebih kompleks. Oke, reboisasi adalah penambangan kembali ya. Nah, ya banjir karena penambangan hutan gundul ya ditangani lagi ya pasti nggak banjir. Cuman di sini konteksnya adalah kalau pemanasan global ya nggak ada hubungannya gitu ya. Bukan banjir karena hutan gundul, itu lain hal. Banjir karena mencairnya es di kutub. Jadi jawabannya benar-benar tapi tidak berhubungan, atau B teman-teman ya. Lanjut. Oke, citra satu lagi ya. Oke. Ini tipe soal 1, 2, 3, dan 4 harus sudah mulai hafal ya. Kalau 1, 2, 3 itu berarti A, 1, 3 itu B, 2, 4 C, D aja itu itu 4 aja itu D. Itu benar semua. Oke. Bisa berikan soalnya ya, teman-teman. Tahapan dalam interpretasi foto udara hasil penginderaan jauh antara lain: pertama, deteksi; 2, identifikasi; 3, analisis; 4, pemetaan. Oke, jadi kalau mau citra satelit nih, interpretasinya foto udara tuh apa aja sih tahapannya, yang mana yang benar ya? Oke, menurut kamu jawabannya apa? Coba kamu pikirin dulu deh. Sudah, oke, kita lihat. Kunci jawabannya adalah A ya. Oke, jadi interpretasi hasil foto penginderaan jauh melalui 3 tahap, yaitu deteksi, identifikasi, dan analisis. Ya, jadi nggak ada pemetaan nih. Ya, jadi pernyataan yang benar adalah pernyataan nomor 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah yang A. Oke, jadi bayangkan gitu teman-teman ya. Kita ngomongin interpretasi atau penafsiran dari foto udara hasil penginderaan jauh. Pertama kita deteksi dulu dong. Segini, ini warnanya gelap apa terang nih airnya nih? Terang nih, berarti ini airnya kotor nih. Ronanya terang, berarti airnya kotor nih. Ya, karena memantulkan cahaya matahari. Berarti ini airnya kotor, bisa jadi di berlumpur nih, gitu ya. Misalnya seperti itu. Atau misalnya aspal ya, jalan raya gitu-gitu ya. Nah, kita sering bahas soal-soal kayak gini ya, bisa dicek di video-video sebelumnya teman-teman ya, itu udah banyak kita bahas. Oke. Nah, udah kedeteksi, kita identifikasi, dan analisa, benar atau enggak gitu ya. Lanjut. Soal selanjutnya ya. Oke, ngomongin curah hujan, geografi teman-teman ya. Tinggi rendahnya curah hujan pada setiap daerah tergantung pada 1, intensitas penyinaran matahari; 2, letak geografis;
3. Arah lereng medan. Atau 4. Jarak perjalanan angin yang melewati medan datar. Oke, ini ngomongin curah hujan nih. Curah hujan tinggi, curah hujan rendah ya, itu kan diukur berdasarkan mili ya. Misalnya 1000 mili gitu ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Buat kalian yang benar apa nih? Coba jawab dulu ya. Ingat, kalau 1, 2, 3 benar berarti A, kalau 1, 2, 3 saja yang benar berarti B, C itu untuk 2 dan 4 benar, D itu untuk 4 benar, dan E itu untuk semua jawaban benar. 1, 2, 3, 4 benar. Oke, jawabannya adalah yang E ya. Oke, jadi tinggi rendahnya curah hujan pada setiap daerah bergantung pada pertama letak geografis. Ya, misalnya Indonesia ini 2 musim, Pak, ya. Jadi ada kemarau, ada musim hujan, dia terletak di 2 samudra, hal-hal seperti itu ya. 2. Intensitas penyinaran matahari. 3. Arah lereng medan. Dan 4. Jarak perjalanan angin yang melewati medan datar. Jadi ini 4 hal yang mempengaruhi tinggi rendahnya curah hujan, teman-teman ya. Saya ulang, yang mempengaruhi adalah letak geografis, intensitas penyinaran matahari, arah lereng medan, dan jarak perjalanan angin yang melewati medan datar. Oke, lanjut. Jangan bosan-bosannya ya. Oke, yuk ya subscribe channel ini jika kalian merasa manfaatnya. Share ke mungkin saudara yang sedang berjuang untuk meraih perguruan tinggi impian dia. Oke, lanjut. Oke, ada istilah lagi nih. Aglomerasi industri pada suatu kawasan berikut dapat terjadi karena keterikatan 1. Produk, 2. Izin usaha, 3. Proses, 4. Jasa. Oke. Aglomerasi industri pada suatu kawasan terjadi karena keterikatan, oke, apa nih ya, ekonomi nih atau apa nih, oke, ya, oke, ini ya pembahasannya ya, oke, sebentar ada gangguan teknis ya, oke. Nah, sebenarnya kan kita harus tanya dulu teman-teman ya, ini apa sih arti aglomerasi industri? Ada aglonema, itu nama tanaman ya, bunga-bungaan yang sempat ngetren tuh. Maksudnya daun-daunan yang sempat ngetren ya. Aglomerasi industri apa sih teman-teman ya? Ya, aglomerasi industri itu berarti industrinya itu tidak berlokasi secara merata pada seluruh wilayah, akan tetapi mengelompok secara berdekatan pada bagian tertentu di wilayah tersebut. Ya, misalnya gini, misalnya kan ada gini ya, misalnya industri kerupuk ikan ya, di Tegal tuh kan kota bahari ya, bukan kota warteg, bukan juga kota batik, itu Pekalongan ya, kota bahari Tegal, tapi tidak semuanya bikin industri kerupuk ikan misalnya, tapi banyaknya di mana, di daerah pesisir pantai utaranya tuh ya. Nah, seperti itu. Nah, itu namanya aglomerasi. Jadi industri di daerah Tegal, suatu daerah itu industrinya itu tidak menyebar merata, tapi mengelompok misalnya di pantai utaranya, pantai selatannya, daerah barat atau daerah timur gitu ya. Nah, tidak meratanya atau aglomerasi industri pada suatu kawasan berikat dapat terjadi karena keterikatan beberapa faktor seperti kesamaan produk, misalnya ya, sentra produksi kerupuk ikan, kan sekali dengar ya, sentra produksi beras rojo lele, seperti itu ya. Izin usaha, ini biar kita gampang ya, kita sama-sama yuk bikin kawasan buat izin usahanya yang sama nih, industri kerupuk ikan. Makanya kadang suka tahu ya, misalnya paguyuban pengrajin batik ya, paguyuban home industri kerupuk ikan ya. Jadi mereka berkumpul bikin koperasi, bikin paguyuban supaya lebih kuat, nanti ngurus ke BPOM-nya, izin usahanya dan lain sebagainya. Proses yang saling berhubungan. Nah, ini misalnya tadi ya, kerupuk ikan di Tegal nih ya. Misalnya di pantai utaranya ada nelayan bawa ikan ya. Nah, ikannya dijual ke home industry, tempat pembuatan kerupuk ikan. Jadi prosesnya saling berkaitan nih ya, dari ngambil ikannya di laut sampai di pesisirnya diolah jadi kerupuk, dijemurnya dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah kesamaan jasa yang digunakan. Ya teman ya. Jadi jawabannya apa nih? Yang E, semua jawaban benar. Oke. Ya, saya ulangi, jawabannya E, semua jawaban benar ya.
Saya ulangi lagi bahwa aglomerasi industri artinya adalah jadi kayak semacam fenomena bahwa industrinya itu di suatu daerah, misalnya di Tegal itu industrinya itu tidak merata penyebarannya, tapi mengelompok di suatu daerah atau berpencar ya gitu seperti itu. Nah, misalnya contohnya aglomerasinya misalnya industri kerupuk ikan ya. Tegal itu kota bahari, jadi kerupuk ikannya tuh biasanya di daerah utaranya nih, di daerah maksudnya di daerah pesisir lautnya yang berinteraksi dengan laut gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi pada ngumpul di situ, nggak mungkin di Tegalnya di daerah dataran tinggi, industri kerupuk ikan ya, nggak nyambung gitu ya. Nah, aglomerasi industri terjadi karena apa sih? Misalnya karena kesamaan produknya, ya, izin usahanya, proses yang saling berhubungan, dan kesamaan jasa yang digunakan. Ya, oke teman-teman, kita tutup dengan doa ya. Saya doakan semoga yang nonton video ini ya keterima di perguruan tinggi yang diinginkan ya, yang diinginkan, cita-citakan ya, yang pengen membanggakan orang tua ya. Dan plus diterima di jurusan yang diinginkan. Ya, jadi nggak cuma kampusnya doang, tapi jurusan juga harus dapat yang diinginkan, diimpikan. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman. Silahkan subscribe jika kalian rasa ini bermanfaat ya, komen juga kalian mau dibuatin apa lagi ya kontennya ya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih.